8 alasan dosen harus jadi YouTuber. Yuk kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Di video kali ini berbeda dengan video saya yang sebelum-sebelumnya. Di video yang sebelum-sebelumnya itu saya banyak memberikan motivasi dan edukasi kepada mahasiswa Indonesia, terutama bagi mereka yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya. Akan tetapi, di dalam video kali ini saya berbagi cerita, share pengalaman, dan memberikan motivasi kepada dosen-dosen di Indonesia dan juga teman-teman guru yang berada di berbagai macam sekolah di Republik Indonesia ini. Agar apa? Agar menjadi YouTuber. Dan video ini akan saya beri judul 8 alasan dosen harus jadi YouTuber. Alasan yang pertama, sebagai solusi dari kondisi yang sulit. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama dan kita rasakan bersama, kondisi yang sulit yang pernah kita alami di Republik Indonesia ini dan juga di belahan dunia yang lainnya adalah pada masa pandemi. Pada masa pandemi, seorang dosen sulit bertatap muka dengan mahasiswa-mahasiswanya. Begitu juga dengan guru, sulit sekali berkomunikasi secara langsung dan bertatap muka dengan murid-muridnya. Nah, sehingga sarana daripada online itu sangat diperlukan. Terciptalah perkuliahan atau pembelajaran secara online. Di sana ada Zoom meeting, di sana ada Google Meet, ada berbagai macam sarana online yang digunakan untuk memberikan atau mentransfer ilmu, dan termasuk di dalamnya YouTube. Nah, jadi YouTube itu adalah salah satu potensial, salah satu sarana online potensial yang banyak diakses oleh orang-orang, yang banyak diakses oleh mahasiswa, bahkan banyak juga diakses oleh anak-anak untuk belajar pada masa pandemi itu. Inilah yang saya katakan, mengapa dosen itu harus menjadi seorang YouTuber, agar dia mempunyai media, agar dia mempunyai wadah untuk menyalurkan berbagai macam informasi atau bahan serta materi ajar yang ditujukan kepada mahasiswa atau muridnya. Kemudian alasan yang kedua adalah berbagi ilmu. Nah, tentunya seorang dosen ataupun seorang guru, aktivitas kesehariannya adalah berbagi ilmu kepada mahasiswa dan berbagi ilmu kepada murid-muridnya. Tentunya ketika kita berbagi ilmu secara offline, ini kan sedikit sekali jumlah daripada mahasiswa kita, jumlah daripada murid kita. Artinya, kita berbagi ilmu kepada orang yang terbatas. Akan tetapi, ketika kita sudah mempunyai channel YouTube, ketika seorang dosen atau guru menjadi seorang YouTuber, dia akan banyak orang melihatnya. Mudah-mudahan channelnya berkembang. Saya doakan dosen-dosen di Indonesia dan guru-guru di Indonesia, channel edukasinya dapat berkembang. Kemudian alasan yang ketiga adalah menyalurkan hobi. Nah, tentunya kalau kita mau menjadi seorang YouTuber, terutama dosen dan tenaga pengajar atau siapapun saja yang mau menjadi YouTuber, itu harus berdasarkan hobi. Tidak boleh nih niatnya ke sana kemari, tetapi harus berdasarkan hobi sehingga konsisten di dalam mengupload, konsisten di dalam syuting, konsisten di dalam membuat konten, itu dapat dijaga. Kenapa? Karena berdasarkan hobi. Dan hobi ini bukan hanya sekedar memberikan materi pembelajaran di dalam kelas, juga bisa materi-materi edukasi yang lainnya atau materi-materi ekstra, asalkan dia bersifat edukasi dan memberikan banyak manfaat kepada orang yang menontonnya. Alasan yang keempat, menjadikan diri bermanfaat bagi orang lain. Tentunya, profesi seorang dosen, profesi seorang guru, ini memberikan manfaat bagi orang lain, memberikan manfaat bagi mahasiswa dan siswanya.
Banyak orang yang berhasil pada saat dia memberikan edukasi itu. Dan banyak lulusan-lulusan yang hebat yang berada di bawah asuhan tangannya. Sehingga dia mempunyai banyak sekali manfaat bagi orang lain. Nah, secara offline, kita hanya memiliki mahasiswa atau murid yang terbatas. Contoh, dalam satu kelas kita memiliki 30 hingga 40 orang mahasiswa dalam satu kelas. Kalau kita mengajar di beberapa kelas, hanya tinggal dikalikan saja 40 kali sekian. Akan tetapi ketika kita sudah mempunyai wadah, ya, sudah mempunyai sarana, sudah mempunyai channel YouTube, maka kita akan bisa menjangkau banyak orang dan ilmu kita akan lebih bermanfaat bagi orang lain. Orang akan bisa mengakses kapan dan di mana saja video kita itu, dan kapan serta di mana saja pula orang bisa belajar dengan kita. Kemudian yang kelima adalah mempunyai mahasiswa di seluruh Indonesia. Nah, pengalaman saya sebelum saya mempunyai channel YouTube, saya hanya memiliki mahasiswa di perguruan tinggi saya saja. Itu pun tidak semua prodi, itu pun tidak di semua jurusan, hanya di 2 fakultas saja. Nah, ini sangat terbatas sekali ya. Kembali saya katakan sangat terbatas sekali. Nah, yang diidam-idamkan seorang dosen, yang diidam-idamkan seorang guru, mempunyai banyak murid, mempunyai banyak mahasiswa. Nah, bagaimana caranya kita mempunyai banyak mahasiswa pada saat kita memberikan pembelajaran? Nah, YouTube adalah salah satu solusinya. Pengalaman saya banyak sekali mahasiswa Indonesia yang berkomentar di kolom YouTube itu, terima kasih Pak telah menjadi dosen online kami. Nah, jadi mereka sudah merasa bahwasanya kita adalah sebagai dosen online-nya. Dan kita juga menganggap mahasiswa yang berkomentar di kolom YouTube kita adalah sebagai mahasiswa online kita. Nah, indah sekali berbagi di YouTube ini. Wawasan kita bertambah, sahabat kita bertambah, dan terjalin juga hubungan silaturahim di sana. Alasan yang keenam adalah menambah ilmu pengetahuan. Tentunya kalau kita memberikan ilmu kepada orang lain, maka ilmu kita itu tidak akan berkurang, tetapi akan bertambah. Malah bertambah dan bertambah terus. Contoh, ketika saya memberikan satu materi di satu video, banyak mahasiswa yang bertanya. Di kolom komentar itu banyak sekali pertanyaan. Ada pertanyaan yang bisa saya jawab dan ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Nah, di mana saya mengatakan ini menambah ilmu pengetahuan kita? Pada saat saya menemukan pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, maka saya pelajari lagi. Saya pelajari lagi dan saya pelajari lagi. Akhirnya saya menemukan jawabannya. Dan jawaban itu kembali saya share kepada mahasiswa Indonesia melalui channel YouTube ini. Nah, jadi kita memiliki channel YouTube bagi dosen dan juga bagi guru, juga menambah wawasan kita, juga menambah ilmu pengetahuan kita, dan kita akan mahir di bidang kita. Kenapa? Karena kita banyak menemukan persoalan-persoalan yang sebelumnya kita tidak pernah mendengar atau mendapati persoalan itu. Alasan yang ketujuh adalah berkontribusi bagi perguruan tinggi tempat kita mengajar dan berkontribusi juga kepada pendidikan Indonesia. Tentunya ketika kita mempunyai channel YouTube dan channel YouTube kita sudah mulai berkembang, perguruan tinggi tempat kita mengajar akan merasa senang dengan kehadiran channel YouTube kita. Banyak mahasiswa yang terbantu di perguruan tinggi itu, menjadi satu referensi pembelajaran bagi mereka. Dan tentunya hal ini kalau terus berkembang channel YouTube kita akan mampu membuat satu suasana yang baru bagi pendidikan Indonesia. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah mendapatkan income tambahan. Nah, sebagai seorang yang berprofesi sebagai seorang dosen, tentunya Anda memiliki income, ya. Anda memiliki pendapatan rutin. Begitu juga Anda seorang guru memiliki pendapatan yang rutin pula.
Nah, apakah lagi ketika kita mempunyai channel YouTube dan channel YouTube kita ini berkembang. Channel YouTube kita banyak disukai orang dan diminati orang. Banyak sekali orang mencari materi-materi yang diinginkan di channel YouTube kita. Nah, ini akan mendapatkan income tambahan ya. Tapi yang ke-8 ini adalah ekstranya ya. Yang penting itu adalah bagaimana kita menjadikan diri kita berguna. Bagaimana kita menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah dunia itu akan dapat kita raih. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini memotivasi teman-teman dosen agar tetap semangat ya, tetap semangat untuk konsisten dalam mengupload video. Tidak hanya sesaat saja. Karena saya lihat di masa pandemi banyak sekali muncul konten-konten edukasi dan motivasi. Tapi sekarang mulai meredup. Keep your spirit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam cerdas.